Sobat Biodiversity dimanapun berada, ya sobat bisa diperhatikan tadi ya video ada ikan di sawah ya. Nah ini sobat, jadi saya ceritakan bahwasanya kita sedang atau membuat ya sistem minapadi ya, atau teknologi minapadi ya. Ini yang mana teknologi ini dibuat yakni dengan membuat kali. Pertama kita itu harus menyiapkan seperti saluran sobat ya, saluran tanah ya. Saluran tanah yang kita gali, kemudian kita siapkan lebih dalam sobat ya. Kalau bisa ya, bisa minimal itu 50 cm kedalamannya sobat, untuk mengamankan dari pengganggu seperti bangau, berang-berang seperti itu ya. Nah setelah selesai kita masukkan ikan kita sobat ya, seperti itu ya. Masukkan ikan kita baik yang ukuran mulai 3 cm, 5 cm seperti itu ya, atau yang 10 cm seperti itu, tergantung ukurannya, maka semakin cepat semakin baik ya. Ini sobat, kita di sini taruh ya, kita taruh sobat ya. Nah, ini kita ambil ya ikan-ikan kita taruh di kolam ya, seperti itu sobat, perhatikan ini ya. Jadi kita uji coba ya, bisa 500 ekor dulu ya. Kalau ini kita coba 1000 ekor dulu ya, di lokasi sawah di desa, kebetulan desa Taman sobat ya, dimana airnya harus tersedia selalu cukup. Terus apa manfaat daripada sistem minapadi ini sobat ya? Jadi minapadi ini adalah penggabungan antara ikan budidaya ikan dengan padi itu sendiri. Nah ya, mungkin sobat sudah tahu ya. Yang jelas kita menaruh daripada ikan itu ya ketika ya masih kecil sobat. Harapannya dengan padi yang berumur 3 bulan, 3 sampai 4 bulan itu panen, maka padi ini juga nila ini ikan yang kita budidayakan ini berupa ikan nila bisa ikut panen ya, seperti itu. Apa keuntungan daripada sistem minapadi ya? Ada 3 keuntungan sobat yang harus diperhatikan. Yang pertama, keuntungan bagi ikan ya. Ikan akan mendapatkan pakan alami. Kita tahu sobat, masalah terbesar dalam budidaya ikan adalah terlalu borosnya pakan ya. Kalau kita tidak mempersiapkan pakan alami, maka kita akan menderita kerugian di dalam budidaya ikan nila itu sendiri ya. Nah dengan sistem minapadi ini sangat menguntungkan, karena ikan-ikan bisa nanti ketika air agak besar ya bisa berenang dan mendapatkan makanan ya, makanan dari padi itu ya, dari lumut-lumut yang ada tumbuh di bawah, dari jasad-jasad renik, kemudian dari rumput-rumput kecil, tanaman kecil, atau hama kecil yang ada di padi ya, seperti itu. Jadi menjaga sistem keamanan hama untuk padi itu sendiri. Itu manfaat daripada ikan itu bagi padi. Nah manfaat padi bagi ikan. Nah manfaat ikan bagi padi yang lain yakni ikan akan menghasilkan kotoran ya. Menghasilkan kotoran sobat ya, menghasilkan kotoran yang nanti mendambahkan sebagai nutrisi seperti itu ya, nutrisi, sehingga padinya menjadi lebih asupan gizinya didapatkan dari amonia yang didapatkan dari kotoran ikan ya. Otomatis juga selain juga manfaatnya yakni ketergantungannya, di mana hama-hama juga lebih terjamin aman karena dimakan oleh ikan-ikan itu sendiri begitu ya. Oke, jadi bisa layak untuk dikembangkan oleh sobat-sobat kita sendiri ya untuk sistem minapadi ini. Nah ini saya mengembangkannya sampai dengan 1000 ekor sobat ya, ukuran kecil, ukuran 3 sampai 10 cm ya. Memang tidak berseragam ya, seperti itu. Nanti harapannya ketika panen maka semuanya juga ikut panen. Jadi kita pada fungsi manfaatnya salah satunya nanti bagi ikan nila padi manusia adalah panennya tidak hanya padi sobat, tapi juga panen
ikan. Nah, seperti itu. Misalkan gagal panen pun masih ada ikan seperti itu ya. Jadi sangat baik untuk dikembangkan sobat. Bisa perhatikan itu ikan-ikan yang sedang berenang. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi memang ya kalau ikannya sudah besar ya bisa menghasilkan anakan jika ikannya sudah besar. Bahkan menjadi daya tarik sendiri. Kalau ikannya sudah besar yang menjadi daya tarik sendiri sobat, karena anak-anak kecil ataupun orang dewasa senang melihat ikan-ikan yang berenang itu, apalagi memberi pakan. Area wisata, nah untuk area wisata juga sangat bermanfaat ya, apalagi di sini dikembangkan misalkan di daerah sawah padi-padi ya, jadi suatu wisata sawah padi-padi yang mana memang keunggulan padinya ditonjolkan. Kemudian juga salah satu adalah keunggulan adanya ikan ya, adanya ikan nila itu, sehingga orang-orang pengunjung bisa melihatnya menjadi menarik ya. Jadi ikan-ikan ini bisa berenang ke dalam padi ya, supaya mencari makan makanan itu, setelah juga bermain lagi ke area atau ke lokasi yang ada di kolam yang lebih dalam ya. Upayakan ya, jangan lupa lebih dalam ya jadi kolamnya ya. Kalau tidak dalam maka sobat akan kehilangan banyak ikan ya. Perhatikan sobat, akan banyak kehilangan ikan. Karena apa? Pasti nanti itu ada pengganggu seperti bangau atau sering ditangkap atau dimakan oleh pemangsa lainnya. Kita kan tidak bisa nonstop menjaga daripada padi ini. Ya itulah masalahnya ya. Oke, jadi ikan-ikan pasti tampak senang berenang ke tengah sawah seperti sobat perhatikan itu. Kemudian juga keamanan daripada ikan ini lebih terjamin jika kedalamannya dibuat sedalam mungkin ya, 50 cm lah minimal seperti itu, juga supaya ikan bisa lebih berenang dan ada tempat untuk pengamanan. Sobat begitu ya, jangan membuat kolamnya lebih dangkal karena nanti bisa berakibat ikan-ikan yang ada di dalam itu termakan, terutama pada musim tertentu ada bangau, ada burung ataupun ya pemakan ikan lah seperti itu, ataupun berang-berang atau seperti mosang ya yang penyuka daripada ikan. Apalagi juga manusia ya, anak kecil maksudnya yang senang sama ikan bisa saja ikan menangkap ya, atau mengambil ikan itu. Wih, ada ikan di sawah ya, seperti itu ya. Dikiranya tidak pelihara sehingga akan ditangkap, apalagi dipancing dan seperti itu ya. Ini saya sampaikan karena apa? Karena ketika kita budidaya pertama pasti akan menemukan banyak kendala-kendala dalam sistem minapadi itu. Nah ya, oleh karenanya sobat ketika membuat sistem minapadi, buatlah kolam yang lebih dalam minimal 50 cm, bisa mengelilingi sawah ataupun bisa sepanjang dibuat garis lurus ya. Yang penting bisa aman. Oke sobat, seperti itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini, bisa sobat perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.